Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 4, kami akan menyampaikan dan menjelaskan tentang sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bukan sekedar sebagai organisasi biasa. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah gerakan agama yang di dalamnya terkandung sistem keyakinan, pengetahuan, organisasi, dan praktik-praktik aktivitas yang mengarah kepada tujuan yang dicita-citakan. Muhammadiyah sering dihubungkan dengan pesan suci Quran Surat Ali Imran Surat nomor 3 ayat 104 yang dipahami sebagai perintah berhimpun dalam suatu organisasi yang menjalankan dakwah Islam dan amar ma'ruf serta nahi mungkar. Ayat tersebut berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Berikut adalah ideologi gerakan Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ideologi gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bukan sekedar organisasi. Lebih-lebih organisasi dalam pengertian administrasi yang bersifat teknis. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah merupakan gerakan agama yang di dalamnya terkandung sistem keyakinan, pengetahuan, organisasi, dan praktik-praktik aktivitas yang mengarah kepada tujuan dan cita-cita. Anggaran dasar Muhammadiyah sebagai landasan konstitusi tertinggi menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi, munkar, dan tajdid. Bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah, Muhammadiyah berasas Islam, sedangkan maksud dan tujuan ialah menegakkan dan menunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Guna mencapai tujuan, Muhammadiyah menetapkan beberapa usaha yang selanjutnya diwujudkan dengan bentuk amal usaha, program kerja, dan kegiatan presarikatan. Di sini organisasi menjadi salah satu unsur penting dalam gerakan Muhammadiyah. Itulah sebabnya Muhammadiyah sering menyebut dirinya dengan istilah persyarikatan, yaitu suatu berserikat yang memiliki seperangkat idealisme dalam satu sistem gerakan baik berkaitan dengan wadahnya, anggota maupun kepemimpinannya. Untuk mencapai tujuan, sedemikian pentingnya adanya organisasi, maka kelahiran Muhammadiyah sering dihubungkan dengan peran pesan suci Al-Imran Surat 3 ayat 104 yang dipahami sebagai perintah berhimpun dalam suatu organisasi yang menjalankan dakwah al-Islam dan amar ma'ruf serta nahi munkar. Dalam gerak langkahnya, Muhammadiyah memerlukan perangkat yang kokoh sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai gerakan, sejarah gerakan, ikatan yang bersifat totaliter. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang dianut serta bagaimana seluruh warga Muhammadiyah bertindak berdasarkan sistem pemahaman tersebut. Pertama, dapat memberikan arah dan penjelasan tentang sistem paham kehidupan yang dicandranya berdasarkan keyakinan dan paham agama yang dianut serta bagaimana seluruh warga Muhammadiyah bertindak berdasarkan sistem paham tersebut. Kedua, dapat mengikat kesadaran kolektif yang berfungsi untuk mempertahankan ikatan ke dalam menghadapi tantangan hingga ancaman dari luar. Dan menyusun strategi dan langkah-langkah perjuangan sebagaimana titah yang selama ini menjadi acuannya sehingga gerakan Muhammadiyah menjadi lebih sistematis dan terarah.
mengkoordinasikan dan memobilisasi anggota, kader, dan pemimpinnya dalam satu sistem gerakan untuk melaksanakan usaha-usaha dan mencapai tujuan dalam barisan yang kokoh, tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak centang perentang. Sekiranya itu dari pembahasan ideologi gerakan, dan selanjutnya ada dari pembahasan sistem gerak organisasi. Lalu B, sistem gerak organisasi. Gerakan Muhammadiyah menggunakan sistem organisasi modern yang dicanangkan sejak berdirinya tahun 1912. Penilaian bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan modern dapat dilihat dari visi dan misi gerakannya. Juga didasarkan pada penggunaan organisasi sebagai wahana perjuangan. Menurut A. Rosyad Soleh, bangunan organisasi Muhammadiyah saat ini terdiri atas 3 komponen, yaitu pimpinan, unsur pembantu pimpinan, dan organisasi otonom. Komponen pimpinan bertugas melaksanakan kegiatan kepemimpinan, yaitu kegiatan yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan pencapaian tujuan. Dalam menjalankan fungsinya, badan pembantu pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan amal usaha Muhammadiyah sesuai dengan dan terikat oleh kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan. Sementara organisasi otonom diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mempunyai tugas membina bidang-bidang tertentu dalam rangka pencapaian tujuan Muhammadiyah. Prinsip kolegalitas dan musyawarah tersebut merupakan implementasi dari ideologi gerakan yang mengacu pada matan mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang diantaranya berbunyi suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis bagiannya mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Selanjutnya ada struktur organisasi Muhammadiyah. Struktur organisasi Muhammadiyah. Dalam rangka menjalankan usaha-usaha baik dalam tataran konseptual maupun operasional sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah telah membangun struktur organisasi, baik struktur vertikal maupun horizontal. Struktur vertikal adalah susunan organisasi dan kepemimpinan dari bawah ke atas atau sebaliknya. Yang beberapa diantaranya adalah yang termaktub dalam pasal 9 Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu 1. Ranting, yakni kesatuan anggota dalam satu tempat atau satu kawasan. Yang kedua itu cabang, adalah kesatuan ranting dalam satu tempat. Yang ketiga daerah, kesatuan dari cabang dalam satu kota atau kabupaten. Yang keempat wilayah, kesatuan daerah dalam satu provinsi. Dan yang terakhir adalah pusat, kesatuan wilayah dalam satu negara. Adapun struktur horizontal dalam susunan organisasi berdasarkan bidang-bidang kerja dan tugas yang menjadi konsentrasi gerakan Muhammadiyah yang ada di setiap organisasi dan kepemimpinan dalam bentuk badan atau unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom. Dalam surat keputusan tersebut, struktur horizontal dalam kepemimpinan Muhammadiyah berupa unsur pembantu kepemimpinan yang terdiri dari majelis-majelis dan lembaga-lembaga. Yang majelis terdiri dari 13 majelis, diantaranya adalah majelis tarjih dan tajdid, yang kedua majelis tablik, yang ketiga majelis pendidikan tinggi, majelis pendidikan dasar dan menengah, pendidikan karakter, pelayanan kesehatan umum, pelayanan sosial, ekonomi dan kewirausahaan, wakaf dan kehartabendaan, pemberdayaan masyarakat, hukum dan HAM, lingkungan hidup, pustaka dan informasi. Sedangkan lembaganya yaitu ada 8. Yang pertama itu Lembaga Pengembang Cabang dan Ranting, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penanggulangan Bencana, Lembaga Zakat, Infak dan Sodaqoh, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Seni Budaya dan Olahraga, dan terakhir Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Majelis dan lembaga tersebut dapat dibentuk di setiap
setiap tingkat kepemimpinan mulai dari pusat hingga cabang sesuai dengan kebutuhan. Dengan struktur yang demikian, Muhammadiyah dapat menjalankan fungsinya sebagai gerakan Islam dan dakwah secara lebih optimal. Hal ini karena program-program intensifikasi dan ekstensifikasi dakwah dapat didistribusikan kepada seluruh bidang, komponen, dan level organisasi serta kepemimpinan. Ada beberapa langkah-langkah sistematis yang dilakukan sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Yang pertama yaitu melembagakan sistem nilai ideal, yakni mematangkan nilai-nilai ideal yang menjadi dasar, bingkai, pusat orientasi, dan kompas petunjuk arah gerakan menuju tujuannya. Yang kedua, memantapkan jamiah. Sebagai perserikatan jamiah, Muhammadiyah harus benar-benar kokoh, kuat, rapi, solid, sekaligus maju dan senantiasa bergerak sesuai dengan jiwa gerakannya selaku gerakan Islam. Yang ketiga, memperkokoh iman. Kepemimpinan dalam Muhammadiyah adalah bagaikan imamah dalam salat jamaah. Imam harus lebih dari yang lain dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Yang keempat, membina jamaah. Jamaah adalah representasi atau gambaran dari umat, baik umat ibadah maupun umat dakwah. Warga Muhammadiyah perlu ditingkatkan dari umat awam menjadi inti jamaah yang mampu memposisikan diri menjadi umat yang berdaya, sekaligus menjadi penggerak jamaah. Selanjutnya akan membahas mengenai majelis-majelis. Majelis sebagai unsur pembantu pimpinan penyarikatan memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. 2. Majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, kemudian pimpinan daerah, dan pimpinan cabang di tingkat masing-masing sesuai kebutuhannya. Adapun majelis yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah hasil Muktamar ke-46 tahun 2010. Di antaranya adalah 1. Majelis Tarjih dan Tasdid. Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah tahun 1928 di Pekalongan dengan Kiai Haji Mas Mansur sebagai ketua yang pertama. Majelis Tarjih dan Tasdid memiliki peran yaitu bertanggung jawab dan mengambil keputusan ketarjihan. 2. Mengembangkan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam keislaman dan menampung aspirasi baru yang tumbuh di kalangan umat. Kemudian majelis yang kedua yaitu Majelis Tabligh. Majelis ini didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, tampil berkemuka sebagai mujaddid dan mujahid besar Islam. Beliau mengembalikan umat Islam kepada kemurnian cita ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga adalah Majelis Pendidikan Tinggi. Majelis ini merupakan pecahan dari Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang semula membawahi seluruh amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan sejak pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Mulai dari tahun 1985 setelah Muktamar ke-41 di Surakarta, didirikanlah Majelis Dikti Libang dengan ketua pertama yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Jasman Al-Kindi. Kemudian majelis selanjutnya yaitu Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Majelis ini lahir sejak masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, semula bernama Urusan Sekolahan atau Kismu Akro, yang kemudian menjadi Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat. Selanjutnya berkembang ke pengurusannya sampai dengan perguruan tinggi. Nama majelis ini adalah Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Majelis yang kelima yaitu Majelis Pendidikan Kader. Majelis Pendidikan Kader merupakan kesinambungan dari Badan Pendidikan Kader tahun 1990 dan Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani tahun 2000. Fungsi dari majelis ini adalah memprioritaskan pengembangan studi lanjut dalam pengembangan kualitas sains budaya, kader, Muhammadiyah, dan pelaksanaannya. Kemudian menyelenggarakan forum Indepolitur atau ideologi organisasi, politik, dan organisasi khusus anggota pimpinan persyarikatan di berbagai tingkat struktur yang mengembangkan metode dialogis. Selain
Selain majelis-majelis tersebut, masih terdapat beberapa majelis diantaranya yaitu Majelis Pelayanan Kesehatan Umum, kemudian ya sekian, terima kasih. Lembaga-lembaga. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang diserai tugas dalam bidang tertentu. Lembaga dibentuk hanya untuk pemimpin pusat. Pemimpin wilayah dan pemimpin daerah apabila dipandang perlu dapat membentuk lembaga tertentu dengan persetujuan pimpinan persyarikatan setingkat. Adapun lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah hasil muktamar 1 abad 2010 yaitu yang pertama lembaga pengembangan cabang dan ranting. Memasuki abad kedua, Muhammadiyah dihadapkan pada tugas tantangan baru yang makin berat. Bukan karena makin kompleksnya perkembangan masyarakat yang menuntut berbagai penyesuaian, namun juga kemunculan banyak organisasi Islam baru yang mengharuskan Muhammadiyah memperbarui strategi dakwah dan memperjuangkannya. Salah satu tantangan tersebut adalah penataan dakwah dan perjuangan di tingkat akar rumput melalui pengembangan cabang dan ranting. Secara hierarki keorganisasian, cabang dan ranting adalah level organisasi paling bawah, sehingga sering juga dilihat dari logika garis wewenang di mana pemimpin cabang dan ranting sekedar pihak yang menunggu dan menjalankan perintah pimpinan di atasnya. Padahal sebenarnya cabang dan ranting justru memainkan peran ujung tombak dalam kinerja persyarikatan Muhammadiyah. Pertama, cabang dan ranting merupakan ujung tombak dalam rekrutmen anggota dan kaderisasi. Kedua, ujung tombak dalam menjalankan dakwah keagamaan. Ketiga, ujung tombak dalam ukhuwah dengan organisasi Islam yang lain, maupun dalam perjumpaan dengan organisasi sosial yang lain. Keempat, duta persyarikatan di masyarakat. Kelima, ujung tombak dalam membela kepentingan umat. Adapun visi misi dari lembaga pengembangan cabang dan ranting, yang pertama visi terciptanya kondisi dan perkembangan cabang dan ranting yang lebih kuat, dinamis, dan berkemajuan sesuai dengan prinsip dan cita-cita gerakan Muhammadiyah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari misi LPC RPP Muhammadiyah, yang pertama pendataan jumlah dan kondisi cabangan ranting di seluruh Indonesia untuk kemudian diterjemahkan ke dalam peta cabang dan ranting Muhammadiyah. Ada 3 aspek yang dipetakan. Yang pertama, kategori cabang dan ranting aktif, hidup, vakum. Yang kedua, lokasi cabang dan ranting perkotaan, pedesaan, pedalaman. Dan yang ketiga, problem lingkungan yang dihadapi cabang dan ranting ekonomi, sosial, budaya, politik, konflik antar mitra agama. Adanya tugas dan fungsi lembaga ini adalah lembaga ini dibentuk untuk melakukan penguatan kembali ranting sebagai basis gerakan melalui proses penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan ranting baru ke arah kemajuan dalam berbagai aspek gerakan Muhammadiyah. Adapun tugas pokoknya LPCR antara lain mengaktifkan kembali ranting-ranting yang mati atau setengah mati atau stagnan, mengefektifkan dan mengintensikan fungsi ranting sebagai pemimpinan yang membina anggota terutama jamaah. Yang ketiga, membentuk ranting-ranting baru terutama di pedesaan dan pusat-pusat kawasan kota besar. Dan masih banyak tugas yang lainnya, saya persingkat. Yang kedua, lembaga pembina dan pengawasan keuangan. Lembaga pembina dan pengawasan keuangan atau LPPK memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan memasyarakatkan sistem pengelolaan keuangan persyarikatan, membantu pimpinan dan amal usahanya. Yang kedua, membina dan mengawasi pengelolaan keuangan persyarikatan, membantu pimpinan dan amal usahanya. Yang ketiga, melakukan kajian tentang sistem keuangan. Yang ketiga ada lembaga penelitian dan pengembangan. Lembaga ini merupakan pemekaran dari Majelis Pendidikan Tinggi. Penelitian dan pengembangan setelah didirikan sebagai lembaga penelitian dan pengembangan. Ada tugas pokoknya. Yang pertama, penelitian dan pengembangan mencakup program penelitian dan pengembangan di PTM. Yang kedua, bidang penelitian dan pengembangan, database dan pusat informasi persyarikatan, pengembangan kerjasama lembaga penelitian di lingkungan persyarikatan. Yang ketiga, peningkatan kualitas penelitian di PTM. Yang keempat, ada lembaga penanggulangan bencana atau disebut sebagai LPB. Lembaga ini adalah lembaga penanggulangan bencana Muhammadiyah yang berdiri pertama melalui SKPP Muhammadiyah nomor 5
KEP-LO-D-2007. Institusi ini merupakan penajaman dari salah satu rekomendasi internal Muktamar. Yang kelima ada Lembaga Zakat, Infak, dan Sodaqah. Sebagai organisasi dakwah Islam, Muhammadiyah mendirikan berbagai amal usaha sosial seperti panti asuhan bagi anak yatim piatu dan orang jompo, balai kesehatan dan sekolah yang dimaksudkan untuk memberdayakan kaum mustadafin dan memberikan kemudahan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin. Visinya adalah menjadi lembaga amil zakat, infak, dan sedekah di kota Surabaya yang amanah, transparan dan profesional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan mustadafin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Misi: meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam. Yang kedua, mengintensifkan pengumpulan ZIAT atau ZIS pada seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, ada lembaga imah dan kebijakan politik. Jadi lembaga ini dibentuk untuk memberi wadah pemikiran dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar melewati liku-liku persoalan politik. Dengan politik praktis, tetapi Muhammadiyah memberi wadah dan saluran bagi warga anggotanya yang ahli dan memahami masalah politik. Adapun tugas dan fungsi lembaga imah dan kebijakan publik adalah mengadakan kajian politik yang berkaitan dengan perjuangan umat Islam dan khususnya Muhammadiyah. 7. Lembaga Seni Budaya Olahraga atau disebut LSBO. Lembaga ini adalah bagian integral dari gerakan dakwah Muhammadiyah dengan memadai potensi seni budaya, olahraga, warga persyarikatan agar aktivitas dan kreativitasnya terarah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang terakhir ada Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Jadi lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus persyarikatan dalam membangun jaringan kerja internasional. Dengan visi, yang pertama Muhammadiyah sebagai kewaan moral bangsa. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai salah satu inspirator peradaban Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai kekuatan moral atau bahkan inti kekuatan bagi perdamaian dunia. Adapun misi yang diemban dalam terwujudnya ukhuwah Islamiyah dalam jaringan dan kerjasama global secara menyeluruh dengan peran yang prima dari persyarikatan dan persyarikatan Islam. F. Ada organisasi otonom Muhammadiyah. Yang pertama ada organisasi Aisyah. Aisyah sendiri berdiri sejak Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap kaum wanita dengan diadakannya kelompok pengajian wanita di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah dengan nama Sopo Tresno. Untuk memberi suatu nama yang konkret suatu perkumpulan, beberapa tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mukhtar, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Fahrudin, dan Kiai Bagus Hadi Kusuma serta pengurus Muhammadiyah yang lain mengadakan pertemuan di rumah Nyai Ahmad Dahlan. Waktu itu diusulkan nama Fatimah, namun tidak diterima dalam rapat. Oleh Kiai Haji Fahrudin dicetuskan nama Aisyah ini, yang kemudian dipandang tepat dengan berharapan perjuangan perkumpulan itu meniru perjuangan Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW yang selalu membantu dakwah. Yang kedua ada organisasi Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah berasal dari berdirinya Hizbul Wathan, yaitu tentara tanah air yang dipelopori Kiai Haji Mukhtar tahun 1920. Anggotanya adalah angkatan muda dan remaja yang dididik keterampilan kepanduan, keagamaan, kemasyarakatan, dan sosial kependidikan. Hizbul Wathan atau HW terdiri atas 2 tingkat, yaitu tingkat anak-anak dinamakan Panda Atfal dan tingkat remaja yang dinamakan Pandu Penghela HW Atfal dan HW Penghela. Pada saat itu dipimpin oleh 2 tokoh, Kiai Haji Mukhtar dan Kiai Haji Raden Hasid, yang disebut Panvindir Muhammadiyah oleh orang Belanda. Dalam perkembangannya tahun 1932 atas keputusan Kongres ke-21 di Makassar ditetapkan berdirinya Pemuda Muhammadiyah dan baru diberi otonomi penuh sejak Muktamar ke-37 di Yogyakarta tahun 1968. Organisasi ketiga yaitu ada Nasyatul Aisyah. Berdirinya organisasi ini bermula dari ide Somodirjo dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah dengan mengadakan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putri Standar School Muhammadiyah dengan nama Siswa Praja atau SP pada tahun 1919. Organisasi keempat ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada 2 faktor integral yang menjadi dasar dan latar belakang sejarah berdirinya IMM. Pertama, faktor intern. Yang dimaksud faktor intern ini adalah
faktor yang ada di dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Faktor ini lebih dominan daripada faktor lain dalam bentuk motivasi idealis dari dalam, yaitu dorongan untuk mengembangkan ideologi, paham, dan cita-cita Muhammadiyah. Organisasi selanjutnya ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Upaya dan keinginan para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah telah dirintis sejak tahun 1919 dengan adanya siswa praja di sekolah-sekolah. Dengan kegigihan dan kesungguhan para aktivis pelajar Muhammadiyah untuk membentuk organisasi kader di kalangan pelajar, karena ada titik terang dan mulai menunjukkan keberhasilan, yaitu ketika tahun 1958 pada konferensi pemuda Muhammadiyah di Garut. Pada konferensi itu menempatkan organisasi pelajar Muhammadiyah di bawah pengawasan pemuda Muhammadiyah, yang kemudian keputusan itu diperkuat pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah kedua yang berlangsung pada 24 sampai 28 Juli 1960 di Yogyakarta. Dan setelah ada kesepakatan antara PP Pemuda Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran tanggal 15 Juni 1961, ditandatangani peraturan bersama tentang organisasi IPM ini. Organisasi selanjutnya ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan organisasi ketujuh ada Pandu Hizbul Waton. Nah, itu adalah organisasi Muhammadiyah. Kesimpulan yang didapat dari sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah adalah: 1. Muhammadiyah menetapkan unsur pembantu, penyelenggara amal usaha dalam tugas khusus, dan lainnya berupa majelis dan lembaga. 2. Majelis-majelis terdiri atas Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, serta Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Wakaf dan Zakat, Infak, Sodakoh, serta Majelis Pendidikan Kader, dan juga Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Ketiga, lembaga-lembaga yang dibentuk yaitu Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, Lembaga Hukum, Lembaga Lingkungan Hidup, Lembaga Pustaka dan Informasi, Lembaga Pembinaan dan Pengawas Keuangan, dan Lembaga Seni dan Budaya, serta Lembaga Pengembangan Pondok dan Lembaga Dakwah Khusus. Keempat, Muhammadiyah juga memiliki beberapa ortom, yaitu Aisyah sebagai ortom khusus Pemuda Muhammadiyah, Nasyatu Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Pandu Hizbul Waton. Sekian penjelasan dari bab 4, yakni sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.